Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita telah belajar peluang kejadian saling lepas, di mana dua kejadian itu tidak bisa terjadi bersamaan gitu ya. Dan ciri-cirinya dalam soal yaitu ketika ada kata atau gitu, kejadian A atau kejadian B begitu. Rumusnya peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, dan dia tidak memiliki irisan ya. Artinya anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu tidak ada yang sama. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan peluang kejadian saling bebas atau independence events probability. Oke, apa itu peluang kejadian saling bebas? Yaitu peluang suatu kejadian terjadi tidak mempengaruhi peluang kejadian lainnya. Artinya ada dua kejadian di mana kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian yang kedua atau sebaliknya ya. Nah, definisinya dua kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas atau independen jika dan hanya jika peluang A irisan B, atau juga bisa dibaca peluang A dan peluang B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B begitu ya. Nah, mungkin ini akan sedikit membingungkan pada awalnya, namun ketika Bapak kasih contoh ini mudah-mudahan akan mempermudah kalian dalam memahami peluang kejadian saling bebas. Baik anak-anak, sekarang perhatikan contoh satu ya. Sebuah koin seimbang dan sebuah dadu bermata 6 dilemparkan secara bersamaan satu kali. Berapakah peluang munculnya sisi gambar pada koin dan angka genap pada dadu? Perhatikan, ketika kita melempar sebuah koin dan sebuah dadu bersamaan, kemudian akan ada kejadian A-nya, yaitu yang kita harapkan muncul sisi gambar, dan kejadian B-nya adalah muncul angka genap pada dadu. Nah, coba bayangkan, pasti kejadian muncul gambar pada koin itu tidak akan mempengaruhi muncul angka pada dadu. Semisal, kalau misalnya dadu dan koin dilempar secara bersamaan, ketika koin itu muncul gambar, kita udah bisa memprediksi bahwa atau menebak dan yakin bahwa yang akan muncul pada dadu adalah angka genap. Nah, itu kan tidak seperti itu ya. Tentunya apapun yang muncul pada koin itu tidak akan mempengaruhi mata dadu yang keluar ya, yang akan keluar di dadunya. Sehingga kedua kejadian ini itu tidak saling mempengaruhi atau kejadian saling bebas. Nah, kemudian ciri-cirinya dari soal kejadian saling bebas atau soal independence adalah ada kata hubung dan di sini. Kalau sebelumnya kejadian saling lepas itu kata hubungnya ini atau gitu ya. Nah, jadi selanjutnya kita langsung kerjakan ini. Kita bisa memisalkan kejadian A itu sebagai muncul sisi gambar pada koin, dan kejadian B adalah muncul angka genap pada dadu. Kita tahu bahwa sisi koin itu ada angka dan ada gambar gitu ya, dengan singkatan A dan G. Maka NS1 atau banyaknya S itu adalah ruang sampel. Kejadian pertama ini adalah 2 ya, karena angka dan gambar. Sisi gambar yang ingin kita ketahui peluangnya itu hanya 1. Maka banyaknya kejadian A adalah 1. Sehingga peluang kejadian A itu sama dengan 1/2 ya, NA per NS atau 1/2. Kemudian lanjut ke kejadian B, muncul angka genap. Kita perhatikan ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena cuma satu dadu ya, sehingga banyaknya ruang sampel adalah 6. Angka genapnya ada 2, 4, dan 6 dalam dadu tersebut, sehingga banyaknya kejadian B adalah 3. Sehingga peluang kejadian B adalah 3/6 atau kita sederhanakan menjadi 1/2. Ketika udah dapat peluang kejadian A dan kejadian B, kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka peluang muncul sisi gambar pada koin dan angka genap pada dadu adalah, nah seperti ini rumusnya ya. Peluang A dan peluang B itu adalah peluang A dikali dengan peluang B. Peluang A tadi adalah setengah dan peluang B juga setengah, kita kalikan jadi 1/4. Jadi kalau mengalihkan pecahan itu pembilang atau bagian atas ini dikalikan dengan pembilangnya juga. Bagian atas 1 kali 1 1, dan penyebut yang bagian bawah ini dikalikan juga ya, penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 2 4, sehingga peluangnya adalah 1/4. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kotak pertama berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Kotak kedua berisi 3 bola merah dan 5 bola hitam. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola secara acak. Berapa peluang terambilnya bola merah dari kotak 1 dan bola hitam dari kotak 2? Nah, ini ya ciri-cirinya. Di sini juga ada kata dan, di sini kata hubungnya. Ini juga merupakan contoh kejadian saling bebas. Kenapa? Ketika kita mengambil 1 bola secara acak dari masing-masing kotak, maka apapun yang keluar, yang terambil di kotak pertama itu tidak akan mempengaruhi bola yang terambil di kotak kedua, sehingga kejadian ini itu saling bebas, tidak saling mempengaruhi begitu. Nah, gimana penyelesaiannya? Kita misalkan dulu adalah kejadian A itu adalah terambil bola merah ya dari kotak 1. Kita tahu bahwa ruang sampelnya seluruh bola dalam kotak 1 itu adalah 5, sehingga NS-nya adalah 5 gitu ya. NS-nya itu sama dengan 5. Nah, kemudian bola merah yang ingin kita ketahui peluangnya adalah 3 ya, banyaknya kejadian A itu adalah 3. Kemudian peluang A-nya, peluang kejadian A-nya adalah NA per NS ya, 3/5. Jadi peluang terambil bola merah dari kotak 1
itu adalah 3/5. Kejadian B, ambil bola hitam pada kotak yang kedua. Kita tahu ruang sampelnya adalah 3 bola merah ditambah dengan 5 bola hitam sama dengan 8. Kemudian kemungkinan yang kita amati itu bola hitam, banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi adalah 5 ya, karena bola hitamnya ada 5. Sehingga peluang kejadian B adalah 5/8, NA per NS gitu ya. Maaf, NB per NS. Nah, sekarang kita udah dapat peluang A dan peluang B-nya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi ini peluang A dan peluang B, itu kita kalikan peluang A dikali dengan peluang B. Peluang A 3/5 dan peluang B 5/8. Perkalian bilangan pecahan, ini jadi pembilang dikali dengan pembilang, 3 kali 5, 15, dan penyebut dikali dengan penyebut, 5 kali 8, 40. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 5 ya. Pembilang dibagi 5, 15 bagi 5, 3, dan 40 bagi 5, 8. Sehingga peluang terambil bola merah dari kotak 1 dan bola hitam dari kotak 2 adalah 3/8. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi Bapak, dan di sini Bapak sudah sediakan latihan. Kalian bisa di pause videonya kemudian dikerjakan latihan ini. Selamat mengerjakan.